Pedri dan Frankie de Jong bukan sekadar gelandang biasa. Dalam skema Flick, mereka adalah sistemnya. Apa yang dibangun Flick di sekitar mereka itu adalah mahakarya sejati, yang dapat mengubah segalanya. Jika Anda berpikir El Barca hanya didasarkan pada pemain seperti Raphinha atau Lamine Yamal, Anda perlu melihat inti dasarnya. Karena hal terpenting dari permainan Barcelona yang baru bukanlah dari lini pertahanan, melainkan dari lini tengah lapangan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana duet Pedri dan Frankie de Jong menjadi poros mutlak dalam permainan ini. Dan bagaimana El Barca membangun struktur di mana semua serangan, pertahanan, tekanan, dan ritme dimulai dari mereka. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Ketika Hansi Flick menandatangani kontrak dengan Barcelona, banyak yang mengira ia datang untuk merapihkan kekacauan tim. Namun tak seorang pun menduga ia lebih dari sekadar merapihkan, melainkan ia datang untuk mendesain ulang cara tim memandang sepak bola. Flick bukanlah teknisi penguasaan bola, juga bukanlah penyuka permainan tertutup. Ia terobsesi dengan permainan fungsional, di mana setiap pemain harus memenuhi misi tertentu dalam sebuah tim kolektif. Barca punya banyak talenta di lini tengah. Pedri, ia terlalu kreatif. Sedangkan Frankie terikat pada peran yang terlalu posisional, tanpa kebebasan untuk mengeksploitasi pembacaan permainan. Ia pun merancang sistem di mana prioritas nomor satu bukanlah serangan, ataupun pertahanan. Seperti yang telah terjadi, Flick membangun sistem yang tersalurkan, di mana bola selalu melewati Frankie terlebih dahulu, dan ditentukan oleh Pedri. Alur bolanya tidak lagi berjalan dengan berlari, dan tidak berputar-putar. Kini, setiap gerakan mereka dirancang untuk memancing reaksi taktis lawan, dan itu menjadikan lini tengah Barca bukan sekadar area umpan, melainkan pusat di mana sebuah pertandingan dimenangkan atau dikalahkan. Karena itulah, fondasi struktural yang memungkinkan segalanya berjalan. Tekanan tinggi, rotasi dalam serangan, pemotongan ke dalam, bahkan performa pemain seperti Yamal atau Raphinha tergantung dari Pedri dan Frankie yang mendikte ritme, ruang dan tujuan. Gagasan itulah yang membangun sistem berpusat di sekitar dua gelandang yang saling melengkapi, tidak hanya revolusioner. Itu adalah ciri khas Barcelona baru di bawah Hansi Flick. Ketika Anda memikirkan gelandang modern, banyak yang mengatakan bahwa yang terpenting adalah umpan. Namun Flick berpikir berbeda. Baginya, yang benar-benar mendefinisikan gelandang elit adalah manajemen ruang. Tidak hanya mengetahui di mana bola berada, tetapi di mana bola akan berada dalam 3 sentuhan. Frankie bukanlah poros klasik. Ia juga bukan gelandang serang, melainkan organisator yang dinamis, pemain yang hidup di antara garis pertahanan tetapi tidak terikat padanya. Di bawah pelatih sebelumnya, Frankie mampu melakukan banyak hal sekaligus, dan di saat yang sama, tidak ada yang konkret. Ia diminta untuk memulihkan, mendistribusikan, membangun, menekan, menutup ruang, dan memimpin. Hasilnya pun mengecewakan, dan Flick segera memahami hal ini. Alih-alih memintanya melakukan segalanya, ia memberinya misi yang jelas. Di fase awal, Frankie tidak bersembunyi di antara para bek tengah, juga tidak menunggu di areanya. Justru ia bergerak ke arah kekosongan, memberikan dukungan dan menarik sasaran. Hal ini melepaskan sisi-sisi dan menghasilkan jalan keluar asimetris 3+1, dengan Frankie sebagai titik pelarian. Ketika lawan melompat untuk menekan, Frankie tidak hanya menembus garis dengan umpan, tetapi berkali-kali ia melewatinya dengan mengendalikan permainan. Dan disitulah nilainya berlipat ganda, menembus pertahanan lawan, menarik hingga 2 atau 3 lawan. Dan dengan melepaskan bola, ia memberi rekan satu timnya keunggulan jumlah. Banyak yang menganggap Frankie tidak kuat dalam bertahan. Namun Flick tidak ingin ia mencuri bola. Justru ia ingin Frankie memposisikan diri sebelum lawan menyerang. Dalam transisi, Frankie tidak mengejar bola melainkan membaca arah pergerakan lawan. Frankie adalah yang pertama mendeteksi kapan harus berakselerasi, kapan harus berhenti, dan kapan harus berbelok. Dan itu membuat Barca bukan tim yang hanya menyerang dengan bola, tetapi juga bertahan. Frankie de Jong bukanlah pemain yang gemar menggiring bola, ia adalah pemain yang mengandalkan sistem. Dalam sistem Flick, perannya bukanlah yang paling terlihat, melainkan yang paling esensial. Karena di Barca, permainan tidak dimulai dengan umpan, melainkan dengan membaca permainan lawan dan Frankie selalu unggul satu langkah.
Jika Frankie adalah arsitek yang diam, Pedri adalah seniman yang menandai karyanya. Barcelona asuhan Flick, bakat Pedri tidak hanya dilepaskan, tetapi juga menyusun sistem. Selama bertahun-tahun, Pedri memikul beban sebagai satu-satunya sumber kreativitas di lini tengah. Segalanya bergantung padanya, semuanya bergantung pada kejernihannya, jedanya, dan pembacaannya. Saat Flick tiba, ia tidak meminta Pedri untuk lebih banyak berlari, juga tidak melakukan lebih banyak dribble atau memberikan lebih banyak assist. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih halus untuk memikirkan penciptaan peluang, bukan penyelamatan. Ia menghapus tanggung jawab bertahan yang tidak perlu, dan memindahkannya dari area di mana mereka terus-menerus menyalipnya. Ia membawanya lebih dekat ke tempat di mana ia bisa benar-benar melukainya. Di antara lini, di ambang kekacauan. Dalam sistem ini, Pedri bukanlah pemain nomor 10 klasik atau nomor 8 yang kaku. Ia adalah pemain yang mengambang bebas untuk melepaskan diri dari poros ganda, menerima dari belakang, berputar di antara lini, terhubung dengan ujung, dan menyelesaikan dari lini kedua. Peran ini menjadikannya perpaduan sempurna antara organisasi dan luapan. Ia tidak perlu menyentuh bola 1000 kali. Ia hanya perlu muncul di saat yang tepat. Sebelumnya, Pedri terpaksa turun untuk menerima, mengatur, dan kemudian mencapai area tersebut. Sekarang, Flick menempatkannya di area yang sudah memiliki keunggulan yang diciptakan oleh Frankie, Raphinha, bahkan Yamal. Artinya, ia lebih dekat ke garis dengan lebih banyak waktu untuk berpikir, dan lebih sedikit tekanan fisik. Flick ingin ia bebas dari rantai. Seluruh sistem bekerja sedemikian rupa sehingga dialah yang memutuskan kapan harus berakselerasi atau kapan harus menghentikan permainan. Kebebasan posisinya juga membebaskan yang lain. Contohnya Raphinha, yang dapat fokus menyerang di sepertiga akhir. Lalu Frankie de Jong, ia tetap menggunakan konstruksi yang dalam. Dan terakhir Yamal, ia memiliki lebih banyak ruang karena Pedri telah menarik perhatian lawan. Di sistem Barca yang baru ini, Pedri bukan lagi penyelamat. Ia adalah penyempurna permainan yang terencana. Pedri bukan pemain yang eksplosif yang memenangkan duel fisik. Namun ketika ia menyentuh bola, waktu berhenti dan Flick memahaminya. Ia telah menciptakan sistem yang tepat seperti yang dibutuhkan skema Flick. Karena di tim ini, bakat tidak bertahan sendirian. Dalam sepak bola modern, pemenang bukan hanya tentang memiliki pemain-pemain hebat. Ini tentang menghubungkan kecerdasan, dan itulah yang dilakukan Hansi Flick dengan Frankie de Jong dan Pedri. Sekarang, Barca tidak menyerang dengan frontal. Mereka menyerang dengan jaringan koneksi, di mana setiap umpan, setiap putaran, dan setiap gerakan memiliki tujuan. Aktor di balik semua itu adalah Frankie sebagai pengontrol ritme, dan Pedri sebagai pemicu permainan. Sistem Flick didasarkan pada segitiga pusat yang memiliki 3 titik puncak yang jelas. Frankie berada di pusat. Mengendalikan pintu keluar, menarik lawan, dan memutuskan garis pertahanan. Sedangkan Pedri di antara garis pertahanan, berhenti, menghubungkan, dan memutuskan. Yamal, Balde dan Jules Koundé. Mereka tidak selalu bermain agresif. Mereka melakukannya ketika permainan dikontrol dari dalam, dan ini menghindari kekacauan posisi yang menyebabkan kebobolan gol-gol di musim sebelumnya. Flick telah melatih sesuatu yang jarang dicapai pelatih lain. Sebuah sistem di mana tidak ada posisi tetap tetapi fungsi yang dapat dipertukarkan. Jika Pedri turun, Frankie naik. Jika Frankie menarik, Pedri yang pergi. Semuanya mengalir tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam konteks ini, skema itu berhenti terisolasi. Yamal tidak lagi harus meluap sendirian, dan Raphinha tidak lagi membutuhkan keajaiban. Karena bola datang kepada mereka dengan tujuan, dengan keuntungan, dengan makna, dan ketika itu terjadi, lawan memasuki mode bertahan hidup. Ia tidak menginginkan tim yang memiliki 70% penguasaan bola tanpa kedalaman, melainkan ia menginginkan tim yang menguasai bola untuk perlahan-lahan menghabisi lawan. Ketika Frankie melambat, Pedri berakselerasi. Ketika Frankie menarik, Pedri melakukan break. Ini adalah koreografi yang tak kasat mata di mana lini tengah bukanlah area umpan melainkan ini adalah ruang mesin. Banyak yang membicarakan tentang pola cepat, dan tentang pemain tengah yang dominan. Hansi Flick tahu sesuatu yang tidak semua orang paham. Pertandingan dimenangkan di lini tengah. Dan ketika Anda memiliki dua pikiran yang sinkron seperti Pedri dan Frankie,
Anda tidak membutuhkan bola untuk mencapai area dengan cepat, melainkan Anda hanya membutuhkannya untuk melewati mereka. Di pramusim kemarin kita sudah melihatnya. Flick mencoba dengan pivot ganda. Ia mencoba dengan Pedri sebagai half pint. Ia mencoba memanfaatkan tendangan bebas Frankie. Dan kita menghadapi sistem yang dinamis, serba bisa, dan mematikan. Jika kekurangan pemain, Pedri bisa memimpin serangan. Jika Anda menekan dengan keras, Frankie bisa melepaskan diri dari tekanan dan mengacaukan segalanya. Jika Real Madrid sedang mencari keseimbangan baru di lini tengah dengan Arda, Camavinga, dan Bellingham, Barca sudah memiliki mesin gandanya. Dan mereka bukan pemain baru. Mereka adalah dua pemain jenius yang tumbuh di klub, dan mereka tahu tekanannya. Kini mereka akhirnya memiliki sistem yang mampu memaksimalkan potensi mereka. Flick tidak membangun Barca hanya berdasarkan nama. Ia membangun Barca berdasarkan ide. Dan dalam rencana itu, Pedri dan Frankie bukanlah bagian-bagian kecil. Mereka adalah roda penggerak utama. Apa yang telah dan akan mereka lakukan dapat menandai sebuah era. Karena Barca ini tidak bergantung pada keajaiban. Tim ini bergantung pada dua otak yang sinkron dengan bola, dan Eropa tidak menyangka hal itu akan terjadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Barcelona kini sudah memiliki lini tengah terbaik di Eropa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.